Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi tentang kaidah penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama, Hanan Yazid Fadlur Rahman dengan NIM 5211421010. Yang kedua, Aditya Hadi Prawira dengan NIM 5213421001. Yang ketiga, saya sendiri Nafisa Dewi dengan NIM 5213421010. Yang keempat, Ahmad Wikandaru dengan NIM 5213421025. Yang kelima, Muhammad Jidan dengan NIM 5213421086. Dan yang terakhir ada Isi Nur Afrida dengan NIM 5302421042. Yang pertama ada pemakaian huruf. Nah, untuk pemakaian huruf akan dibahas menjadi 3 bagian, yaitu jenis-jenis huruf. Yang kedua ada penggunaan huruf kapital. Yang ketiga ada penggunaan huruf miring. Nah, untuk yang pertama yaitu jenis-jenis huruf dalam bahasa Indonesia. Terdapat 4 bagian huruf ya. Yang pertama ada huruf abjad. Nah, dalam pedoman bahasa Indonesia terdapat 26 abjad yang digunakan, yaitu A, B, C, D, E, dan seterusnya sampai Z. Yang kedua ada huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf-huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia. Terdiri atas huruf A, I, U, E, dan O. Kemudian yang ketiga ada huruf konsonan, yaitu huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia. Terdiri atas huruf-huruf B, C, D, F, dan seterusnya sampai Z, kecuali huruf-huruf vokal. Kemudian yang keempat ada huruf diftong. Nah, huruf diftong ini merupakan gabungan dari dua huruf yang menghasilkan bunyi rangkap. Nah, dalam bahasa Indonesia terdapat 4 huruf diftong yang dilambangkan dengan AI, AU, EI, dan OI. Contohnya untuk AI yaitu gemulai, untuk AU yaitu kacau, untuk EI adalah geser, dan OI untuk boykot. Kemudian yang kedua ada penggunaan huruf kapital. Nah, di sini terdapat beberapa aturan untuk penggunaan huruf kapital. Untuk aturan yang pertama, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai unsur pertama pada awal kalimat. Contohnya, pada kalimat pekerjaan itu belum selesai. Nah, untuk pekerjaan, P-nya itu huruf besar. Kemudian yang kedua ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Contohnya ada kalimat Bapak menasihatkan, berhati-hatilah nak. Nah, untuk huruf pertama setelah tanda petik itu huruf B, itu menggunakan huruf besar. Kemudian yang ketiga yaitu ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Nah, contohnya di sini ada Allah, ya, A-nya memakai huruf besar, yang maha kuasa, Y dan M-nya huruf besar, yang maha pengasih, Y, M dan P-nya huruf besar, dan lain-lain. Kemudian ada yang keempat yaitu ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Nah, contohnya ada Mahaputra Yamin, huruf M dan Y-nya huruf besar, Sultan Hasanuddin, huruf S dan H-nya huruf besar, dan Nabi Ibrahim dengan huruf N dan I-nya huruf besar. Kemudian untuk yang kelima yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Nah, misalnya ada wakil presiden, ada Malik. Di sini wakil W-nya besar, presiden P-nya besar, ada Malik, A dan M-nya besar. Kemudian ada Perdana Menteri Nehru. Untuk huruf P-nya pada kata perdana besar, kemudian Menteri M-nya besar, dan N Nehru N-nya besar. Kemudian ada Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian. Huruf S pada sekretaris huruf besar, kemudian huruf J pada kata jenderal huruf besar, departemen D-nya besar, dan pertanian P-nya besar. Kemudian yang keenam ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Misalnya ada Amir Hamzah, huruf untuk A dan H-nya huruf besar, kemudian ada Dewi Sartika, D dan S-nya huruf besar, ada Wagirdov Supratman, W, R, S-nya huruf besar. Nah, kemudian ada yang ketujuh yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Nah, misalnya ada bangsa Indonesia, ini huruf B-nya aslinya kecil ya. Kemudian ada suku Sunda, sukunya kecil dan S-nya Sundanya besar. Kemudian ada bahasa Inggris, B-nya kecil untuk bahasa dan Inggrisnya I-nya besar. Kemudian yang kedelapan ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Nah, misalnya ada tahun Hijriah.
Hijriahnya menggunakan huruf besar dan tahunnya menggunakan huruf kecil T-nya. Kemudian ada tarik Masehi. Nah, tariknya pakai huruf kecil, kemudian nama tahunnya Masehi menggunakan huruf besar. Kemudian ada bulan Agustus. Untuk bulannya kecil dan Agustusnya A-nya besar. Kemudian ada perang candu. Untuk perang candu ini merupakan contoh peristiwa sejarah. P-nya besar, perang, C-nya candu besar. Kemudian ada proklamasi kemerdekaan Indonesia. P-nya besar, K-nya besar, dan I-nya besar. 9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya Asia Tenggara, Banyuwangi, Bukit Barisan, Cirebon, Danau Toba, Dataran Tinggi Dieng, Gunung Semeru, Jalan Diponegoro, Jazirah Arab, Kali Brantas, Lembah Baliem, Ngarai Sianok, Pegunungan Jayawijaya, Selat Lombok, Tanjung Harapan, Teluk Bengala, dan Terusan Suez. 10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi, kecuali kata yang mengandung seperti dan. Misalnya, Republik Indonesia, Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kesejahteraan Ibu dan Anak, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1972. 11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga, pemerintah, dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi. Misalnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yayasan Ilmu Sosial, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dan Rancangan Undang-Undang Kepegawaian. 12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur kata yang ulang sempurna, di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata seperti di, ke, dari, dan yang, untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya, saya telah membaca buku dari F. Maria ke jalan lain ke Roma. 13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda. Misalnya, sudahkah Anda tahu? 14. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai dalam penyapaan dan pengacuan. Misalnya, dalam pertanyaan, kapan Bapak berangkat? Tanya Harto. 15. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Misalnya, DR untuk doktor, S.T untuk sarjana teknik, dan Prof untuk profesor. C. Huruf miring. 1. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, majalah Bahasa dan Sastra, buku Negara Kartagama karangan Prapanca, surat kabar, dan Suara Rakyat. 2. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Misalnya, huruf pertama kata abad adalah A. 3. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Misalnya, nama ilmiah buah manggis ialah Carchisiana mangostama. Yang selanjutnya adalah penulisan kata. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar adalah bahasa terkecil yang mempunyai makna. Contoh, buku itu sangat menarik. Kata turunan. Pertama, imbuhan. Imbuhan dibagi menjadi 3, yaitu awalan, sisipan, dan akhiran. Imbuhan dirangkai dengan tanda hubung jika ditambah pada bentuk singkatan atau kata dasar yang bukan bahasa Indonesia. Jika bentuk dasarnya berupa gabungan kata, awalan, atau akhiran, ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya. Jika bentuk dasar berupa gabungan, kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu ditulis serangkai. Kata ulang. Kata ulang ditulis menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contoh, kupu-kupu, gado-gado, anak-anak. Gabungan kata. A. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk. Ditulis terpisah. Contoh simpang 4. B. Gabungan kata yang dapat menimbulkan kesalahpengertian
dapat ditulis dengan menambahkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya untuk menegaskan pertalian unsur yang bersangkutan. Yang ketiga, gabungan kata yang dirasakan sudah benar-benar padu ditulis serangkai. Contoh beasiswa. Suku kata. Pemanggalan kata dalam kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata ada huruf vokal yang berurutan, pemanggalannya dilakukan di antara dua huruf vokal tersebut. Contoh, buah dipenggal menjadi bu strep ah. Huruf diftong ai, au, oi tidak dipenggal. Contoh, au strep la. Jika di tengah kata dasar ada huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua buah huruf vokal, pemanggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan tersebut. Contoh, ke strep nyang. Jika di tengah kata dasar ada huruf konsonan yang berurutan, pemanggalannya dilakukan di antara dua huruf konsonan tersebut. Contoh, som, strep, bong. Jika di tengah kata dasar ada tiga huruf konsonan atau lebih dan masing-masing melambangkan satu bunyi, pemanggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan kedua. Contoh, bentrok. Yang kedua, pemanggalan kata dengan awalan, akhiran atau partikel dilakukan di antara bentuk dasar dan imbuhan atau partikel itu. Contoh, strep jalan. Yang ketiga, jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemanggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap-tiap unsur itu dipenggal seperti pada kata dasar. Contoh, biografi. Nama orang, badan hukum atau nama diri lain yang terdiri atas dua unsur atau lebih dipenggal pada akhir baris di antara unsur-unsurnya tanpa tanda pisah. Unsur nama yang berupa singkatan tidak dipisah. Yang keenam adalah kata depan, di, ke, dan dari. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata, seperti kepada dan daripada. Yang ketujuh adalah partikel. A. Partikel lah, kah, dan tah. Ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contoh, bacalah buku itu baik-baik. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Contoh, apapun musiknya, lagu kita tetap sama, Indonesia Raya. Partikel per yang berarti demi, tiap, mulai. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, mereka masuk ke dalam satu persatu. Yang selanjutnya adalah singkatan dan akronim. Kaidah penggunaan singkatan di antara lain, yang pertama, singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di belakang tiap-tiap singkatan itu. Contoh, S, H, sama dengan sarjana hukum. Yang kedua, singkatan nama resmi, lembaga, pemerintahan, dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas gabungan huruf awal kata ditulis secara kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Contoh, PGRI dan DPR. Yang ketiga, singkatan kata yang berupa gabungan huruf diikuti dengan tanda titik. Contoh, kepada titik yang berarti kepada, nomor NO titik yang berarti nomor. Yang terakhir adalah singkatan gabungan kata yang terdiri atas huruf diakhiri dengan tanda titik. Contoh, DLL, titik yang berarti dan lain-lain. Yang kedua adalah akronim. Akronim adalah singkatan dua kata atau lebih yang diperlukan sebagai sebuah kata. Kaidah penggunaannya di antara lain, yang pertama, akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal unsur-unsur nama diri ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contoh, SIM, surat izin mengemudi. Yang kedua, akronim nama diri yang berupa singkatan dari beberapa unsur ditulis dengan huruf awal kapital. Contoh, KOWANI, Kongres Wanita Indonesia. Yang terakhir adalah akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf satu kata ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata, seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Contoh, pemilu yang berarti pemilihan umum. Kaidah penulisan kata selanjutnya adalah angka dan bilangan. Bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau kata. Angka dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab ataupun angka Romawi.
Yang ke-10 adalah kata ganti ku, kau, mudanya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan kata ganti ku, mudanya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Kata si dan sang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Dengan catatan, kata ganti itu dirangkai dengan tanda hubung apabila digabung dengan bentuk yang berupa singkatan atau kata yang diawali huruf kapital. Contoh, KTP stripmu. Selanjutnya, angka dan lambang. Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan biasa, digunakan angka Arab atau angka Romawi. 2. Angka digunakan untuk menyatakan ukuran, satuan, nilai, dan kuantitas. 3. Angka lazim dipakai untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau alamat. 4. Angka digunakan untuk menomori bagian karangan dan ayat kitab suci. 5. Penulisan lambang bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Contohnya, bilangan utuh adalah 15 dan contoh bilangan pecahan adalah setengah. 6. Penulisan lambang bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Dengan menyertakan angka Romawi. 7. Penulisan lambang bilangan yang mendapat akhiran an, yaitu tahun 60-an. Lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf. Kecuali jika beberapa lambang bilangan dipakai secara berurutan seperti dalam perincian dan pemaparan. Contohnya, kalau tidak salah kita sudah bertemu 2 kali. 9. Lambang bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf, tapi usahakan untuk awal kalimat jangan menggunakan angka yang lebih dari 2 kata. Contohnya, 15 orang tewas dalam kecelakaan itu. 10. Bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks, kecuali di dalam dokumen resmi seperti akta dan kwitansi. Contohnya, ayah mempunyai 250 ekor ayam. Baik, selanjutnya pemakaian tanda baca. Tanda baca yang pertama, ada tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Seperti contohnya, ayahku tinggal di Solo. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Seperti contoh di bawah ini. Yang ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Yang keempat, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Selanjutnya, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Seperti contohnya, desa itu berpenduduk 24.200 orang. Dan ada catatan, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Seperti contohnya, ia lahir pada tahun 1956 di Bandung. Nah, 1956 ini tidak perlu memakai titik. Yang kedua, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Yang ketiga, tanda titik tidak dipakai di belakang alamat pengirim dan tanggal surat atau nama dan alamat surat. Tanda baca yang kedua yaitu tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contohnya, saya membeli kertas, pena, dan tinta. Kedua, dapat dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi atau melainkan. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Seperti contohnya, kalau hari ini hujan, saya tidak datang. Dan catatan, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimatnya. Seperti saya tidak akan datang kalau hari hujan.
Nah, di sini tidak perlu memakai koma. Yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Yang kelima, tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seperti oh, ya, wah, aduh, dan lain-lainnya. Keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Seperti contoh berikut ini. Ketujuh, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, dan nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Seperti contoh berikut ini. Yang kedelapan, tanda koma dipakai untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. 9. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau footnote. Selanjutnya, tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau warga. Lalu, tanda koma dipakai di muka angka per 10 atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misalnya, 12,50 rupiah. Selanjutnya ada tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Lalu, tanda titik koma juga dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk. Yang keempat, ada tanda titik dua. Tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemerian. Misalnya, kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga. Titik dua, kursi, meja, dan lemari. Yang kedua, tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Contohnya seperti ketua, titik dua, Ahmad Wijaya, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, tanda titik dua dapat dipakai dalam teks drama sesudah kata atau menunjukkan pelaku dalam percakapan. Seperti contoh berikut ini. Dan yang keempat, tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, di antara bab dan ayat dalam kitab suci, di antara judul dan anak judul suatu karangan, serta di antara nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan. Yang kelima ada tanda hubung. Tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Misalnya, di samping cara-cara lama itu juga cara yang baru. Nah, juga ini diberi tanda hubung di antara ju dan ga-nya. Yang kedua, tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata di belakangnya atau akhiran dengan bagian kata di depannya pada pergantian baris. Yang ketiga, tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang, seperti anak-anak. Tanda hubung boleh dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan dan penghilangan bagian kelompok kata. Yang kelima, tanda hubung dipakai untuk merangkai. Pertama ada se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital, lalu ke dengan angka, lalu ada angka dengan an, terus ada singkatan berhuruf kapital dengan imbuhan atau kata, dan nama jabatan rangkap. Yang keenam, tanda hubung dipakai untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Seperti contohnya dismiss. Lalu ada tanda pisah. Tanda pisah menegaskan adanya keterangan oposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Lalu tanda pisah dipakai di antara dua bilangan atau tanggal dengan arti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya tanggal 5 sampai dengan 10 April 1970. Nah, di antara 5 dan 10 diberi tanda pisah.
Dan catatannya, dalam pengetikan tanda pisah dinyatakan dengan dua buah tanda hubung tanpa spasi sebelum dan sesudahnya. Jadi bisa dibilang tanda pisah ini gabungan antara dua tanda hubung. Lalu ada tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Misalnya, kalau begitu, titik-titik-titik, ya marilah kita bergerak. Nah, di antara kata kalau begitu dan ya diberi tanda elipsis. Lalu kedua, tanda elipsis menunjukkan bahwa dalam satu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, sebab-sebab kemerosotan, tanda elipsis, akan diteliti lebih lanjut. Catatannya, jika bagian yang dihilangkan mengakhiri sebuah kalimat, perlu dipakai 4 buah titik. 3 titik untuk penghilangan teks dan 1 untuk menandai akhir kalimat. Misalnya, dalam tulisan, tanda baca harus digunakan dengan hati-hati. Nah, itu di akhir katanya ada 4 titik. Tanda tanya. Yang pertama, tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan ia berangkat? Yang kedua, tanda tanya dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat membuktikan kebenarannya. Misalnya, dia lahir pada tahun 1583. Tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau rasa emosi yang kuat. Misalnya, alangkah mengerikannya peristiwa itu. Tanda kurung. Pertama, tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, bagian perencanaan sudah selesai menyusun DIK atau daftar isian kegiatan kantor itu. 2. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Misalnya, sajak Tranggono yang berjudul Ubud atau nama yang terkenal di Bali ditulis pada tahun 1962. Yang ketiga, tanda kurung mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Misalnya, kata kokain diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kokain A. Pejalan kaki itu berasal dari kota Surabaya. Yang keempat, tanda kurung mengapit angka atau huruf yang memerinci atau urutan keterangan. Misalnya, faktor produksi menyangkut masalah A. Alam, B. Tenaga kerja, dan C. Modal. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di naskah asli. Misalnya, sang papurba mendengar bunyi gemerisik. Yang kedua, tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Misalnya, persamaan kedua proses ini atau perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Lihat halaman 35-38 perlu dibentangkan. Tanda petik. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dengan naskah atau bahan tertulis lain. Misalnya, saya belum siap, kata Mira. Tunggu sebentar. Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Yang kedua, tanda petik mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, bacalah bola lampu dalam buku dalam suatu masa dari suatu tempat. Tanda petik mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya, pekerjaan itu dilaksanakan dengan cara coba dan ralat saja. Yang keempat, tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Misalnya, kata Tono, saya juga minta satu. Yang kelima, tanda baca penutup kalimat atau bagian kalimat ditempatkan di belakang tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dengan arti khusus pada ujung kalimat atau bagian kalimat. Misalnya, karena warna kulitnya
Budi mendapat julukan si hitam. M. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun dalam petikan lain. Misalnya, tanya Basri, kau dengan bunyi kering-kering-kering tadi? Yang kedua, tanda petik tunggal mengapit makna terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Lihat dalam tanda kurung bab 5 pasal C. Misalnya, feedback balikan. N. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 1 tahun takwim. Misalnya, Jalan Keramat 3 garis miring 10. Yang kedua, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau dan tiap. Misalnya, darat atau laut. O. Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Misalnya, Ali kan kusurati.